Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu dalam rangka mengkaji pembahasan tauhid, akidah dan tauhid menggunakan kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana itu merupakan hak Allah terhadap hamba-hambanya. Ya, itu maksud judul kitab tersebut atau arti dari kitab tersebut. Arti dari judul kitab tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya dan merahmati keturunannya yang saleh dan muslim. Nah, sebab keturunan Syekh ini rata-rata menjadi ulama, Bapak. Jadi kalau di Arab Saudi, Bapak lihat seorang di belakangnya ada Alu Syekh. Alu Syekh artinya keluarga Syekh. Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Rata-rata yang Alu Syekh ini rata-rata jadi ulama. Ya, hampir, walaupun tidak semuanya, tapi rata-rata jadi ulama. Ya. Yang mufti sekarang ini Arab Saudi Alu Syekh juga, keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Juga Menteri Agama yang kemarin, yang sekarang juga ya, Abdul Latif Alu Syekh juga, keturunan Syekh juga. Yang Menteri Agama kemarin juga begitu. Jadi rata-rata murid keturunan beliau ini Allah berkahi, ya, dengan keilmuan dan kesolehan mereka. Ya, kita lanjut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masih di bab qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sama sekali, sedangkan mereka diciptakan, sedangkan mereka dibuat, dan mereka pun tidak bisa memberi pertolongan kepada yang menyembah mereka. Nah, ini judul babnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Masail, ya, kita sudah masuk Masail. Kita sudah masuk ke terakhir Al-Ashiratu, masalah ke-10, La'natul muayyani fil qunut, melaknat orang tertentu dalam qunut. Ya, melaknat orang tertentu disebutkan, ya Allah laknati fulan. Nah, ini boleh? Tidak boleh, ya. Tidak kita bahas, tidak boleh. Kalau laknat secara umum silakan, tapi kalau tunjuk hidup ini tidak dibenarkan. Ya. Ini permasalahan ke-10. Al-Hadiyata Ashrah, permasalahan ke-11. Qissatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma nuzil alaih wa andir ashiratakal aqrabin. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun wahyu kepada beliau yang bunyinya wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, kisahnya sudah kita bahas bahwa ketika Nabi memanggil demikian, Nabi menyebutkan satu persatu Quraisy, artinya orang jauh sampai orang terdekat. Pertama dipanggil wahai kaum Quraisy, umum Quraisy kan. Setelah itu mulai mendekat. Di dalam hadis lain disebutkan wahai Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf suku cabang dari suku Quraisy. Sebutkan satu persatu sampai wahai Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Sofiyah, wahai Fatimah. Nah, dari setiap kali Rasulullah manggil, Rasulullah menyatakan aku tidak sanggup menolong kalian dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Abbas, aku tidak sanggup menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Sofiyah, aku tidak sanggup menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku harta apa saja yang kau mau, dan aku tidak sanggup menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Nah, ini kisahnya seperti itu. Sudah pernah kita bahas kan? Nah, itu permasalahan ke-11. At-Thaniyata Ashrah, permasalahan ke-12. Jadduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr. Jidduhu, ya kan jadduhu. Jadduhu kakeknya, jidduhu. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ini.
Urusan apa? Dakwah, mendakwakan tauhid. Kenapa? Bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababi ilal junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al'an. Kesungguhan Nabi dalam masalah ini, dalam urusan ini, yaitu dalam urusan mendakwakan tauhid. Kenapa? Seperti bagaimana kesungguhan beliau, di mana beliau melakukan sesuatu yang menjadi sebab beliau dikatakan gila. Beliau melakukan sesuatu sehingga dengan sebab tersebut, dengan perbuatan tersebut, beliau dianggap gila. Jadi beliau mendakwakan tauhid. Gara-gara beliau mendakwakan tauhid, mengajak orang untuk mengesahkan Allah, beliau dianggap gila karena menyelisih tradisi masyarakat, ya. Menyelisih adat istiadat masyarakat. Karena tradisi masyarakat Quraisy ketika itu apa? Menyembah berhala. Mereka menyekutukan Allah. Tiba-tiba datang Rasulullah, sembahlah Allah semata. Jangan kalian menyembah berhala-berhala itu. Nah, kira-kira orang sudah biasa berbuat syirik, satu datang orang nyatakan kita beribadah pada satu saja, jangan nyembah ini, jangan nyembah itu. Kira-kira apa reaksi masyarakat? Marah. Ya. Makanya beliau dikatakan gila. Sahir au majnun, ya, tukang sihir atau gila, ya. Jadi di sini kata Syekh, kesungguhan beliau dalam urusan ini, yaitu dalam mendakwakan tauhid, di mana beliau melakukan sesuatu yang karena sesuatu tersebut beliau dianggap gila. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al'an. Begitu pula kalau seorang muslim melakukan itu pada hari ini. Beliau di zaman itu ngajak orang mengesahkan Allah, beliau dianggap gila. Maka begitu pula kalau seorang muslim melakukan itu di zaman sekarang, kata beliau. Ya. Syekh ini berkata di zaman beliau di Arab Saudi ketika itu, di mana memang tauhid udah mulai asik, fenomena kemusyrikan tersebar di mana-mana ketika itu. Nah, Syekh menghadapi keadaan masyarakatnya seperti itu. Masyarakat sudah bergelimang syirik dan beliau ngajak pada tauhid. Makanya beliau merasa apa? Asik bahwa. Tapi diusir. Kalau seorang apa? Diusir di kampung. Iya, diusir, ya. Itu lihat beliau aja seperti diusir dari kampungnya. Orang asli situ tapi diusir. Maka nggak jadi patokan, ya. Dakwah itu katanya, oh gimana dakwah ini dianggap benar, di kampungnya aja diusir. Nggak jadi patokan, ya. Dakwah dianggap benar atau tidak bukan dari sisi itu, tapi dari sisi apa? Yang disampaikannya sesuai Al-Quran atau tidak. Ya itu, ya Bapak, ya. Kan pernah kita bahas dari Sadaswan, kan ada sebagian orang, gimana dakwah dia benar, orang bapak ibunya aja nggak nerima, saudara-saudaranya aja nolak, kan kayak gitu kan. Nah itu nggak jadi patokan, ya, karena para sahabat dahulu pun mereka masuk Islam, sedangkan orang terdekat mereka belum. Hampir sampai Nabi sendiri, yang orang yang paling memusuhi beliau, sangat memusuhi beliau adalah paman sendiri. Yang mirip dengan beliau. Iya, mirip. Siapa? Abu Lahab, kan? Abu Lahab ini luar biasa kalau tangannya. Dia sangat keras, padahal itu keponakannya sendiri. Jadi ketika musim haji, Rasulullah kan memanfaatkan musim haji untuk dakwah. Jadi orang musyrik Quraisy, musyrik Arab ketika itu haji juga. Tapi hajinya seperti ini. Tidak seperti jahiliyah, di mana kalau seorang wanita panjang, kalau lagi tawaf tidak pakai pakaian sama sekali, kecuali itunya saja ditutup. Ya itu di zaman dulu, ya, jahiliyah. Nah, ketika musim haji itulah Rasulullah manfaatkan momen tersebut untuk dakwah. Beliau datangi orang dari mana nih, dari Riyadh dekat ini. Ngobrol gini, di belakangnya nggak usah dengar dia itu gila. Rasulullah datang di orang sini, bisa dengar tidak? Bisa nggak Anda punya kesempatan untuk ngobrol? Yang di belakangnya jangan dengar dia tukang sihir. Siapa yang ngomong ini? Abu Lahab, bayangkan. Pamannya sendiri bilang ini orang ini gila. Jadi kemana saja Rasulullah ini pergi diikuti terus di belakangnya. Ada bapak-bapak yang seperti itu? Belum ada kan? Alhamdulillah. Sepertinya kita belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi kita. Makanya memang supaya kita terhibur kalau kita menghadapi mungkin musibah atau tekanan dakwah dan semacamnya, kita sering-sering baca sirah Nabawi, kisah Nabi, kisah para ulama terdahulu. Kalau kita sering baca, terhibur kita, karena kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka, jauh kita.
Karena Allah itu menguji seorang sesuai dengan kadar keimanannya. Keimanan saya lemah, makanya mungkin ujiannya lemah. Tapi kalau para ulama, para nabi, ujiannya berat. Apa iman mereka kuat, makanya ujiannya pun berat. Ya, itu sudah sunatullah ya. Makin tinggi keimanan seorang, makin berat. Jadi jangan kita kira, oh dia imannya ini kuat, ilmunya tinggi, oh makin tenang. Enggak. Kita bisa bayangkan gini aja lah. Kalau kita naik ke puncak gunung, makin ke atas, angin makin apa? Nah, kalau di bawah kan biasa, kalau di atas makin terasa lah. Coba. Nah begitulah kita dalam berdakwah, dalam belajar, makin bertambah ilmu kita, makin bertambah cobaan kita. Tapi bukan berarti dengan itu, udah mundur aja daripada saya dicoba nanti. Jangan ya. Artinya kita harus tegar, sabar ya. Karena kesabaran kita pun ibadah. Ketika kita sabar menghadapi tekanan itu dianggap ibadah ya. Dan sabar itu rukunnya 3, hati, lisan, dan perbuatan ya. Yang paling menentukan ini sebenarnya. Kalau lisan kita bisa jadi, oh saya sabar kok, tapi dalam hatinya kok bisa ya begini. Nah ini kadang mudah diucapkan tapi hati ini bergejolak Bapak ya. Ya ini butuh latihan lah. Yang jelas kalau kita berusaha untuk sabar, insya Allah berikan kesabaran. Dalilnya apa? Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikan dia sabar. Nah ini intinya ya. Bersabar itu butuh latihan ya. Memang ada orang yang sejak sejak lahir sudah Allah berikan kesabaran. Orang sabar gitu. Ya ini ada, tapi ada juga orangnya perlu dilatih. Nah ini butuh latihan. Nah saya yakin semua kita rata-rata perlu latihan. Atau kalau memang udah ada dari kecil punya sifat sabar, ya pertahankan. Ya jangan sampai hilang. Yaitu Bapak-bapak, faidah masalah ke-12 ya, kesungguhan Nabi dalam mendakwakan tauhid, di mana beliau melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut beliau dianggap gila. Dan maka demikian pula kata Syekh, kalau seorang muslim melakukannya zaman sekarang ya, kalau mendakwakan tauhid akan dianggap gila, sesat, minimal sesat lah. At-thalitsata asyra, kata Syekh, permasalahan ke-13. Qaulu sallallahu alaihi wasallam lil ab'adi wal aqrab la ugni anka minallahi syai'a. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang jauh dan dekat, la ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak sanggup menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Ini sabda Nabi ketika di mana? Sofa kan? Ketika mengumpulkan orang Quraisy. Kata Syekh ini, fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin annahu la yughni minallahi syai'an an sayyidati nisa'il alamin wa amana al-insanu annahu la yaqulu illa al-haq thumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawasun nasil ana tabayyana lahu tauhid wa ghurbatud din. Jika seorang pemimpin para rasul menegaskan bahwasanya beliau tidak bisa menolong pemimpin wanita di muka bumi. Jika seorang pemimpin Rasul, siapa pemimpin Rasul sini? Rasulullah. Jika Rasulullah tidak bisa menolong pemimpin kaum wanita di muka bumi, siapa pemimpin wanita di muka bumi? Fatimah, putrinya. Artinya jika Rasulullah saja, kedudukan beliau pemimpin para Rasul, tidak sanggup menolong putrinya sendiri, padahal putrinya pemimpin kaum wanita di surga nanti kan. Nah, kalau Rasulullah saja tidak bisa menolong putrinya yang kedudukannya seperti itu, beliau juga kedudukan seperti itu. Sedangkan orang-orang yakin bahwa beliau hanya mengucapkan perkataan benar, ya tidak? Ya. Seorang muslim kan yakin beliau mengucapkan perkataan benar kan? Ya. Nah, kalau Rasulullah saja tidak bisa menolong putrinya, padahal kedudukan beliau mulia, kedudukan putrinya mulia, dan orang-orang pun yakin bahwa beliau hanya mengucapkan kebenaran, lalu ia melihat apa yang terjadi pada kaum khusus, kaum pelajar di zaman sekarang, maka jelaslah baginya tauhid dan asingnya agama ini. Maksudnya begini Bapak, Rasulullah kan tidak sanggup nolong Fatimah kan, kalau dapat siksa kan? Ya tidak? Ya. Tidak sanggup kan? Nah,
Rasulullah tidak sanggup menolong putrinya sendiri. Padahal beliau kedudukannya tinggi dan putrinya pun kedudukannya mulia. Dan kalau seorang yakin bahwasanya Rasulullah mengucapkan perkataan yang benar, bahwa Rasulullah tidak sanggup menolong putrinya sedikit pun dari siksa Allah. Nah, kalau seorang yakin seperti itu, lalu dia menengok keadaan orang-orang terpelajar di zaman sekarang. Maksud terpelajar ini orang yang dianggap berilmu. Maka kalau dia dan mengetahui demikian, nengok Rasulullah tidak bisa menolong putrinya sekali. Lalu dia nengok keadaan orang-orang terpelajar di zamannya. Tentu jelaslah bagi dia tentang tauhid dan jelaslah asingnya agama ini. Maksudnya apa? Di zaman beliau maksudnya orang-orang yang dianggap terpelajar rata-rata melakukan Syirik. apa? Jadi penentang dakwah beliau itu bukan cuma orang Awal. jahil, orang yang dianggap berilmu pun menentang dakwah beliau. Nah ini ya. Jadi kalau seorang tadi udah tahu Rasulullah sendiri tidak bisa menolong putrinya dari siksa Allah, dan Rasulullah pasti benar. Dan lalu setelah itu dia bandingkan dengan keadaan sekarang. Rasulullah tidak bisa menolong putrinya sedikit pun. Tapi kalau melihat keadaan orang-orang terpelajar sekarang, orang yang dianggap berilmu, justru kau minta kepada penghuni kubur. Padahal penghuni kubur tidak bisa memberikan apa-apa kan? Rasul saja tidak bisa, apalagi penghuni kubur. Tapi kenyataannya kok sekarang banyak orang-orang yang dianggap terpelajar, berilmu, malah minta-minta kepada penghuni kubur. Nah, kalau dia menyaksikan demikian, maka jelaslah bahwasanya tauhid itu sesuatu yang asing di zaman beliau. Masih gitu jelas Bapak ya? Jadi beliau merasakan, jelaslah kalau orang mau perhatikan, jelaslah bahwasanya tauhid ini, agama ini terasa asing gitu. Nah, beliau berkata di zaman beliau ya, apalagi di zaman sekarang. Jadi Bapak-bapak di zaman sekarang, hasbunallah wa ni'mal wakil, orang yang dianggap berilmu justru apa istilahnya seakan-akan mengajak orang untuk berbuat syirik. Contohnya ada seorang dianggap diilmukan, diulamakan, dia sampai meyakini bahwa misalnya wali Allah itu bisa menahan ombak, wali Allah bisa menahan turunnya hujan, wali Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini orang dianggap diulamakan tapi mengajarkan umat untuk berbuat syirik, na'udzubillah. Ini syirik rububiyah Bapak. Kita kan sudah yakin tauhid rububiyah kan mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, penguasaan dan pengaturan alam semesta. Artinya kita yakin bahwasanya yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta hanya Allah. Mengatur alam semesta artinya mengatur apa? Turunnya hujan, mengatur rezeki, mengatur pergerakan air laut, mengatur. Ini hanya yang bisa melakukan itu hanya siapa? Bukan wali. Tapi orang yang diulamakan menyatakan wali ini bisa menahan air hujan, wali ini bisa menahan datangnya ini. Na'udzubillah. Ini dianggap diulamakan. Menahan gunung tidak meletus. Na'udzubillah Bapak. Bagaimana nih? Kalau yang berbicara seperti ini orang yang sangat awam, kita masih pasar. tapi diulamakan, Mbak. Kalau ulamanya begini gimana yang di bawahnya coba? Dokter lagi. Jangan ke toilet nggak bisa deh. Asingnya tauhid zaman sekarang ya. Walauzubillah. Ini makanya kita bersyukur loh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bersyukur kepada Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid, nikmat sunnah. Ini nikmat yang lebih mahal daripada nikmat dunia, kekayaan harta. Gak ada artinya harta kita sebanyak apapun, gak ada artinya kekayaan dunia kita semahal apapun, tapi kita berbuat syirik, tapi kita berbuat bid'ah. Nah, ketika kita ngerti tauhid, ngerti sunnah, ini benar-benar syukuri ya, bersyukur kepada Allah. Nah, mulai dari sekarang siapapun di antara kita sudah merasakan, wah alhamdulillah saya ngerti tauhid, ngerti sunnah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah ada 3 rukun. Pertama dengan hati. Kita yakin ya Allah, saya bisa mengenal tauhid sunnah ini semata-mata karunia-Mu. Yakini dalam hati. Kedua, ucapan lisan, alhamdulillah. Minimal begitu. Atau dengan cerita kepada yang lain, alhamdulillah saya sudah mengenal dakwah tauhid ini terasa jelas. Segala sesuatu yang samar, saya sudah mengenal dakwah sunnah ini terasa jelas, sesuatu yang selama ini buram. Ya, karena orang melakukan syirik atau bid'ah gelap sebenarnya, dia seakan-akan seperti apa ya, masuk ke ruangan gelap, mana jalan keluarnya? Bisa membedakan mana ini, mana Ya, ya itulah. Makanya pertama tadi yakin dalam hati bahwa hidayah ini dari Allah. Ya. Kedua, ucapkan lisan, alhamdulillah, atau ceritakan kepada yang lain sebagai bentuk
apa? Bersyukur pada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Adapun terkait nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ini salah satu bentuk syukur kepada Allah, cerita. Saya alhamdulillah, saya sudah mengenal tauhid, mengenal sunnah, saya terasa jelas, terasa dunia itu lapang. Nah, ceritakan ya. Lalu ketiga, rukun bersyukur, praktekkan nikmat tersebut dengan perbuatan kita. Ya, jadi apa? Kalau kita sudah ngerti ini tauhid, praktekkan. Sudah mengerti itu syirik, jauhi, tinggalkan. Sudah mengerti itu sunnah, praktekkan. Sudah mengerti itu bid'ah, tinggalkan. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Ya. Kalau misalnya begini, di WA itu ada kajian dari Ustaz Abdullah itu langsung saya kirimkan ke keponakan saya di Banyuwangi, Jana. Dia juga sama lah seperti kita. Itu termasuk syukur juga. Ya, dia nggak mesti saya Pak ya, siapa aja Ustaz. Ya, siapapun yang pokoknya mengajarkan tauhid dan sunnah. Pokoknya Bapak jangan bergantung pada saya. Artinya kita siapapun yang mengajak pada tauhid dan sunnah, ambil ilmunya, manfaatkan. Ya. Termasuk Ustaz Dasman. Ya apa-apa. Ya apa-apa. Itu termasuk syukur insya Allah. Jadi kita mengetahui kebenaran, kita akui dalam hati dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah, lalu sampaikan. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Bagus Pak, justru itu yang dia anjurkan. Jadi sebaik-baik amal ya setelah kenabian, kata Imam Ibnu Barak, yaitu batul ilm, menyebarkan ilmu. Jadi tidak ada kedudukan amalan yang lebih baik setelah kenabian kecuali menyebarkan ilmu. Karena ilmu itulah yang akan jadi amal jariah kita. Ketika kita menyebarkan ilmu, lalu ada orang yang bisa mengamalkannya, tersentuh, dapat hidayah, maka pahalanya harus kita. Ya kan selain sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat sama anak yang soleh, soleh yang berdoakan. Maka hendaknya kita semangat untuk mendapatkan pahala jariah, bukan dosa jariah. Hati-hati, jangan kita malah melakukan dosa jariah, dosa yang mengalir terus sampai ketika kita mati, masih aja mengalir dosanya. Itu orang-orang yang mengajak pada kesesatan. Nah, hati-hati ya, orang mengajak kesesatan, mengajak pada syirik, mengajak bid'ah, mengajak maksiat. Kalau dia meninggal, dosanya ngalir pada dia, gak akan berhenti selama ada orang yang ikuti dia. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang terjatuh dalam penyimpangan, entah terjatuh dalam syirik, bid'ah dan semacamnya, kalau dia taubat harus diumumkan. Supaya apa? Lepas tanggung jawab dia. Saya ini ya. Seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ketika taubat dari Mu'tazilah dia umumkan. Ya, atau ketika beliau berujuk dari pemikiran Kullabiyah. Karena beliau dulunya Mu'tazilah, lalu Kullabiyah, lalu Ahlus Sunnah. Beliau sebutkan keyakinan beliau, apa yang terakhir beliau rujuk kepada Imam Ahmad kepada akidah Ahlus Sunnah dalam kitab Al-Ibana. Saya mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah akidah. Sebutkan, yaitu ini sebagai tanda bahwa beliau sudah melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah. Ini saya sudah mengumumkan. Jadi begitu Bapak ya. Jangan sampai kita dapat dosa jariah. Ya, maka kalau kita sudah terlanjur menyebarkan kesesatan, kita ralat langsung supaya jangan orang ikutin kesesatan kita. Ya, tapi ini juga Bapak lihat masalah mudaratnya. Karena kalau seorang malah mengumumkan nanti nyawanya terancam, dulu saya pernah melakukan ini, lalu sekarang saya tobat, akhirnya dia nyawanya terancam. Maka kalau memang seperti itu, kata para ulama, nggak usah diumumkan. Tapi kalau dia nggak merasa dirinya terancam, lalu dia melakukan kesesatan semacamnya, maka nanti diumumkan. Jelas Bapak ya? Asalnya diumumkan, tapi kalau dikhawatirkan nyawanya terancam, hartanya terancam, keluarganya terancam, maka tidak usah diumumkan. Jelas? Ya. Ya. Gimana seorang yang rajin salat, dia rajin cepat, mungkin bapak itu gak. Tapi dia suka nabung ayam, kan? Ya memang luka-luka itu ayam kan. Biasanya memang nyambung Pak, biasanya namanya bid'ah, maksiat nyambung. Itu yang memang kita yang sudah tahu itu. Sama-sama itu kan. Dia ikut juga itu kan. Dia lewat depan rumah Pak. Iya. Dia lewat depan rumah. Ya biasanya gini Pak, syirik, bid'ah dan maksiat itu saling berkaitan. Di mana di satu daerah syirik merajalela, maksiat itu merajalela, bid'ah itu merajalela. Dia
Pakai dia buru-buru kan kita kan. Tapi Enggak apa yang nanti matanya. Ya ada nawa iya, nawa semoga ini yang diberi daya. dia lupa-lupa apa itu dadanya itu. Iya itu, artinya itu benar kata para ulama. Kalau dakwah tauhid sudah menebak tersebar satu daerah, maka otomatis bid'ah berkurang, maksiat pun berkurang. Tapi kalau dakwah tauhid makin berkurang di satu daerah atau tidak ada, maka yang banyak syirik, bid'ah, maksiat. Ini seperti Arab Saudi zaman dahulu, sebelum berdiri kerajaan Arab Saudi, wah syirik merajalela, bid'ah merajalela, maksiat, kezaliman, kriminalitas merajalela. Tapi setelah berdiri kerajaan Arab Saudi, dakwah tauhid sudah menebar ke segala penjuru jazirah Arab. Yang namanya bid'ah maksiat hilang dengan sendirinya. Ketika syirik hilang, otomatis bid'ah maksiat hilang, ya Pak. Ini bisa kita lihat di Arab Saudi. Nampak. Jadi ketika ini hilang, karena penyakit paling parahnya hilang, otomatis yang di bawahnya pun akan hilang. Karena penyakit paling parah itu syirik, ya kan? Nah, berikutnya bid'ah, berikutnya maksiat. Nah, kalau syiriknya sudah hilang, insya Allah ini pun hilang. Tapi kalau syiriknya masih ada, kita berusaha menghilangkan maksiat, ini masih bakal timbul lagi. Ibaratnya akar kezaliman kata Syekhul Islam itu syirik. Sedangkan akar keadilan, pokok keadilan itu tauhid. Maka hendaknya kita berusaha untuk memberantas yang akarnya dulu, pokoknya. Jangan cabangnya. Bukan berarti kita yaudah nggak usah ada maksiat kita biarkan, enggak. Tetap kita berusaha menghilangkan. Tapi yang paling kita hilangkan, paling serius. Ya paling serius, hendaknya kita hilangkan yang paling parah itu syiriknya. Ya, ini dakwah tauhid ya. Dakwah tauhid artinya fokus gitu, sambil berusaha membersihkan penyakit yang lainnya. Jelas Pak ya? Jadi kesimpulannya, ya kalau memang kondisinya seperti itu Mas, ya memang itulah. Kalau itu menunjukkan tauhid dia pun parah. Orang yang seperti ini saya pastikan tauhidnya parah. Tapi dia rajin salat kan. Ya, orang rajin salat belum tentu tauhidnya benar. Sana sini. Aku perhatikan itu tadi. Ya artinya tauhidnya, kalau tauhidnya parah, saya yakin bersambung ke yang lain. Didoakan sampai hidayah. Iya, hidayah, mudah-mudahan lah lebih baik insyaallah. Ya, jelas Bapak ya. Kita lanjut ya. Sini kan. Ya. Kita lanjut. Nah, dengan ini kita selesai dari bab firman Allah Ta'ala yang artinya apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sama sekali, sedangkan mereka diciptakan, dan mereka pun tidak bisa menolong orang yang menyembah mereka. Selesai. Kita masuk bab baru. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Bab firman Allah Ta'ala yang artinya hingga tatkala atau hingga jika dihilangkan ketakutan dari hati mereka, hingga jika dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka pun berkata, apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, al-haq, kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Jadi ini yang dibahas, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Saba ayat 23, hingga jika dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Hati mereka ini hati para malaikat. Hingga tatkala ketakutan dihilangkan dari hati para malaikat, maka mereka pun berkata, para malaikat pun berkata, apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qalu, para malaikat yang lain menjawab, al-haq, kebenaran. Katakan artinya apa? Kebenaran kan? Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, inilah yang akan kita bahas di bab baru ini. Bab yaitu menyinggung surat Saba ayat 23. Ya, jelas Bapak ya. Jadi ini membahas tentang firman Allah Ta'ala tersebut. Nah, kita langsung masuk dalil pertama yang disebutkan Syekh. Fil sahih, disebutkan dalam hadis sahih, yaitu hadis Bukhari, Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli ka'annahu silsilatun ala safanin yanfudhum dzalik.
jika Allah telah menetapkan suatu perkara di langit, jika Allah telah menetapkan suatu perkara dari atas langit, maka para malaikat pun memukul-mukulkan sayap mereka. Maksudnya apa? Mengepak-ngepakkan sayap mereka ya. Jika Allah telah memutuskan suatu perkara dari atas langit, maka para malaikat pun mengepak-ngepakkan sayap mereka sebagai bentuk ketundukan kepada firman-Nya, kepada perkataan Allah ya. Jadi kalau Allah berfirman, mereka langsung sebagai tanda tunduk kepada perkataan Allah. Ka'annahu silsilatun ala safarin yanfudhum dzalik. Dan perkataan Allah itu seakan-akan seperti rantai yang ada di atas batu licin yang bisa menggerakkan telinga. Menggerincing. Ya, artinya kan kalau rantai ini ada batu licin, rantai tarik. Seperti apa pendengarannya kita? Nah, itu. Berdenging. Apa istilahnya? Berdenging Ya, gitu oleh. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau ada ini batu licin, lalu ada rantai tarik, kan suaranya gitu kan? Telinga kan rasanya gimana kan? Nah, jadi para malaikat ketika mendengar firman Allah Ta'ala, mereka tunduk dan seakan-akan yang Allah sampaikan, perkataan Allah seperti rantai yang ditarik di batu yang licin, memekakan telinga. Jadi pingsan mereka karena suaranya saking dahsyatnya suara Allah. Hatta idza fuzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qala al-haq wa huwal 'aliyyul kabir. Hingga jika dihilangkan ketakutan dari hati mereka, hati siapa? Para malaikat. Tadi kan para malaikat mendengar firman Allah Ta'ala langsung, karena agungnya Allah Ta'ala mereka takut. Nanti disebutkan dalam hadis berikutnya, pingsan para malaikat mendengar suara Allah, firman Allah Ta'ala. Nah, hingga ketika ketakutan dihilangkan dari mereka, mereka pun berkata, madza qala rabbukum. Mereka bertanya kepada para malaikat juga, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Apa yang dikatakan Allah? Qalu, para malaikat lain menjawab, al-haq. Apa al-haq artinya? Kebenaran. Yang Allah katakan itu kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini perkataan ini para malaikat ya. Fayasma'uha mustariqus sama'. Nah, di sini Nabi katakan, nah ketika Allah sudah memutuskan perkara tadi dari atas langit, kan para malaikat mendengar kan? Ya, mereka pingsan. Lalu setelah pingsan, mereka saling bertanya sama mereka. Nah, ketika itulah pencuri berita mendengar perkataan Allah tersebut yang diputuskan dari atas langit. Pencuri berita mendengar, maksudnya setan. Setan kan mencuri berita kan? Ya. Berita wahyu kan dari langit kan? Pencuri berita mendengar itu, wa mustariqu samiha kada ba'du fawqa ba'd wa safa Sufyan bi kaffi fa harrafaha wa baddada baina asabi'i. Jadi berita tersebut didengar oleh setan, pencuri berita, dan pencuri berita tersebut seperti ini. Sufyan bin Uyainah menggambarkan dengan tangannya begini, lalu diginikan. Jadi fa harrafaha dimiringkan, lalu jari-jarinya diginikan. Begini. Hah? Begini. Apa? Begini. Iya, diginikan, dimiringkan. Ya begini maksudnya. Begini. Iya, segini, ya segini kan gini. Kan gini, dari atas, nah tuh. Jelas Bapak? Ya. Jadi pencuri berita itu, jadi mereka mencuri nanti kasih ke bawahnya. Ya, saya baca dulu. Jadi pencuri berita mendengar berita tersebut, dan mereka itu seperti ini. Sebagian mereka di atas, sebagian yang lain. Ini kan bukan satu, Ya. banyak, saling bersambung begini. Jadi ini di bawahnya gitu. Ya, Imam Sufyan bin Uyainah memperagakan dengan tangannya, dimiringkan, lalu direnggangkan tangannya. Fayasma'ul kalimah, maka si pencuri berita ini, setan ini, mendengar satu kalimat. Kalimat siapa? Allah. Fayulqiha ila man tahtahu, lalu dia sampaikan kepada Bawahnya. setan yang di bawahnya. Tsumma yulqihal akharu ila man tahtah, lalu yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Kan tadi gini kan? Ini setan pertama, kedua, ketiga, empat, sampai ke bawah gitu. Jadi yang di bawahnya menyampaikan lagi ke bawahnya, hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin, hingga akhirnya yang paling bawah menyampaikan berita tersebut, berita dari Allah tersebut, kepada seorang tukang sihir atau kahin, peramal, dukun. Farubbama adrakau syihab qabla an yulqiyaha. Bisa jadi setan itu
sempat atau terkena syihab. Syihab itu meteor ya. Meteor ya. Bisa jadi setan itu sempat kena meteor sebelum menyampaikannya kepada dukun. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan bisa jadi dia menyampaikannya sebelum terkena meteor. Jadi begini, bisa jadi nih belum sampaikan kepada dukun tukang sihir, dia udah kena meteor dulu. Dan bisa jadi sempat menyampaikan baru kena meteor. Jelas Bapak? Ya ini pencuri berita setan ya, setan mencuri berita ya. Jadi dia bisa jadi kena meteor dulu sebelum menyampaikan kepada tukang sihir, peramal, dan bisa jadi dia sempat memberikan sebelum terkena meteor. Fayaqdhibu ma'aha mi'ata kadzbah. Lalu dengan itu si tukang sihir, dukun, peramal ini setelah mendapatkan berita tersebut, dia pun berdusta dengan 100 kedustaan. Dia dapat berita, setelah itu dicampur dengan 100 kedustaan. Fayuqala, lalu dikatakan oleh orang-orang, alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah si fulan, si tukang ramal ini sudah menyampaikan kepada kita bahwa hari ini akan terjadi ini dan itu? Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Akhirnya si tukang sihir, dukun, tukang tenung, tukang ramal ini dipercaya gara-gara satu kalimat yang dia dengar dari langit. Artinya dia itu pendusta. Cuma kebetulan dia dengar satu benar, tapi yang lainnya dusta. Gara-gara satu yang benar, akhirnya dia dipercaya. Ini tukang ramal, tukang tenung, sihir dan semacamnya. Jelas Bapak maksudnya ya? Jelas insya Allah ya? Ya, jadi tukang sihir ini setelah dapat satu berita, dia campur dengan 100 kedustaan. Dia pendusta sebenarnya, tapi gara-gara satu berita disampaikan dan benar, dia akhirnya dipercaya. Maka Bapak yang jadi ukuran mayoritas perkataan seorang. Kalau mayoritas perkataannya keumuman perkataan seorang jujur, maka dia dianggap seorang yang jujur. Tapi kalau keumuman perkataan seorang itu dusta, maka dianggap dusta. Jelas Bapak? Ya, kita lanjut. Nah, hadis berikutnya, wa 'anin Nawas bin Sam'an. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah an yuhya bil amri, takallama bil wahyi." Jika Allah hendak mewahyukan suatu urusan, menyampaikan suatu urusan, maka Allah mengucapkan wahyu tersebut. Jika Allah hendak mewahyukan suatu urusan, maka Allah mengucapkan wahyu tersebut. Akhadatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun syadidatun khaufan min Allah. Nah, dan jika Allah sudah mengucapkan demikian, Allah sudah menyampaikan sesuatu dan mengucapkannya, maka langit pun jadi berguncang atau bergetar keras karena takut kepada Allah. Lihatlah, langit pun takut kepada Allah. Maka hendaknya kita yang lebih lemah daripada langit takut kepada Allah ya. Nah, fa idza sami'a dzalika ahlus samawat sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Dan jika penduduk langit mendengar itu, mendengar apa? Firman Allah, perkataan Allah, maka mereka pun pingsan dan sujud kepada Allah. Apa sakit tadi kan disebutkan dalam hadis yang pertama, seakan-akan seperti rantai yang ditarik di gitu kan, mereka pingsan ya. Fayakunu, akhirnya para langit penduduk langit yaitu para malaikat ketika mendengar itu mereka pingsan dan sujud kepada Allah. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka yang pertama kali mengangkat kepalanya dari kalangan malaikat yaitu Jibril. Jibril yang pertama kali mengangkat kepalanya, yang sadar. Tadinya kan semuanya apa? Pingsan. Maka yang pertama kali siuman adalah Jibril. Fayukallimuhumullahu min wahyihi bima arad. Maka Allah pun menyampaikan kepada Jibril wahyu yang dia inginkan. Artinya Allah menginginkan sesuatu, sampaikan kepada Jibril. Ya, Bapak ya. Maka Allah pun menyampaikan kepada Jibril wahyu yang dia inginkan. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaika. Maka Jibril pun setelah itu, setelah dapat wahyu dari Allah, Jibril pun melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in salahu malaikatuha.
Setiap kali Jibril melewati langit, kan langit ada berapa? 7. Nah, setiap kali melewati langit 7, 6, 5. Setiap kali melewati langit-langit tersebut, Jibril ditanya oleh para penghuninya, yaitu siapa? Para malaikat. Sa'alahu malaikatu. Para malaikatnya bertanya. Malaikat langit pertama 7 bertanya. Malaikat langit ke-6 bertanya. Apa pertanyaannya? Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan Tuhan kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril pun berkata, qala al-haq. Dia mengucapkan al-haq. Al-haq artinya apa? Kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semuanya, semua malaikat tadi pun mengucapkan perkataan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Apa perkataan Jibril tadi? Allah berkata al-haq, benar, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahumullahu azza wajal. Akhirnya Jibril pun menyampaikan wahyu kepada orang yang sudah Allah perintahkan untuk disampaikan. Nah, ini hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan hadisnya sahih. Ya. Jelas Bapak ya? Nah, dengan ini selesai. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk masail dari bab tersebut atau faidah dari 2 hadis tersebut. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ini hadis yang agung ya, menggambarkan bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, dan juga menggambarkan bagaimana ketundukan para malaikat, ketakutan mereka kepada Allah. Bahkan disebut dalam hadis, setiap jengkal langit di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah karena bentuk takutnya kepada Allah. Ini kalau kita lihat, tapi sayangnya kita tidak lihat ya. Yang itu saja Bapak. Insyaallah akan kita lanjutkan ini pada pertemuan berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.